Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Imam Santoso. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan selalu untuk kita semua. Amin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas proposal yang sudah saya buat, yaitu tentang perancangan alat monitoring pemberi pakan ikan otomatis pada kolam ikan gurame berbasis Arduino. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dalam pembudidayaan ikan gurame, pemberian pakan yang teratur sangatlah penting untuk memaksimalkan pertumbuhan pada ikan gurame. Pemberian pakan secara manual akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jika pembudidaya memiliki kolam yang banyak, maka kolam yang lainnya mungkin akan terlambat dalam pemberian pakan. Keterlambatan pemberian pakan pada ikan gurame sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan. Jika pemberian pakan tidak teratur atau sering terlambat saat pemberian pakan, maka pertumbuhan pada ikan gurame akan lama dan memungkinkan ikan gurame mudah terserang oleh penyakit. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasikan masalah yang ada. Yang pertama yaitu pemberian pakan yang masih manual. Yang kedua yaitu membutuhkan waktu yang lama. Tentunya pemberian pakan yang masih manual akan membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga yaitu tidak dapat ditinggal berhari-hari. Tentunya pemberian pakan yang masih manual tidak dapat ditinggal berhari-hari, karena setiap hari harus memberikan pakan ikan gurame secara langsung. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan biaya tambahan. Tentunya akan membutuhkan biaya tambahan. Jika pembudidaya memiliki kolam yang banyak, maka pembudidaya juga harus membutuhkan karyawan untuk membantunya dalam memberikan pakan ikan guramenya, dan itu akan membutuhkan biaya tambahan. Adapun pembatasan masalah, yang pertama, ikan yang menjadi objek budidaya adalah ikan gurame konsumsi. Yang kedua, tahapan budidaya ikan gurame adalah tahap pembesaran. Yang ketiga, pakan yang digunakan yaitu pelet jenis 781-3. Controller yang digunakan pada perancangan alat ini yaitu Arduino Mega 2560. Selanjutnya yaitu motor DC yang digunakan pada perancangan alat ini yaitu motor DC yang dilengkapi gearbox dengan konfigurasi worm gear. Untuk pengaturan posisi motor DC pada perancangan alat ini digunakan potensiometer rotari. Untuk pengaturan waktu pada perancangan alat ini digunakan IC DS3231. Untuk memonitoring pada perancangan alat ini digunakan GSM SIM 800. Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh penggunaan alat monitoring pemberi pakan ikan otomatis pada kolam ikan gurame berbasis Arduino terhadap perkembangan ikan gurame? Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengotomatisasi sistem pemberian pakan ikan yang semula dilakukan secara manual dengan mesin pemberian pakan yang bekerja secara terjadwal dan bisa merata saat menebar pakan. Yang kedua yaitu membuat sebuah alat
yang dapat mempermudah dan tepat guna untuk digunakan para petani ikan supaya bisa meningkatkan hasil panen maupun kesejahteraan hidup mereka. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama yaitu mengurangi pengeluaran biaya, karena dengan alat ini pembudidaya tidak lagi membutuhkan karyawan untuk memberi pakan ikan gurame mereka. Yang kedua yaitu meningkatkan hasil panen, karena dengan alat ini pemberian pakan akan teratur dan terjadwal, yang memungkinkan ikan gurame akan tumbuh dengan maksimal. Dan yang ketiga yaitu menghemat waktu. Dengan alat ini juga pasti akan menghemat waktu, karena pemberian pakan akan teratur dan terjadwal yang memungkinkan mempercepat pertumbuhan ikan gurame. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada motor DC dan gearbox worm gear. Berfungsi sebagai penggerak valve pembuka tangki dan pengatur posisi blower. Yang kedua yaitu IC komparator yang digunakan sebagai sensor pendeteksi hujan. Yang ketiga yaitu blower, berfungsi sebagai pelontar pakan ikan ke dalam kolam ikan gurame. Yang keempat yaitu Arduino Mega 2560 yang berfungsi sebagai pengendali pengolah sinyal masuk dan keluar. Yang kelima yaitu potensiometer, berfungsi sebagai sensor yang mendeteksi posisi derajat motor DC berdasarkan perubahan nilai resistansinya. Yang keenam yaitu real-time clock DS3231, berfungsi sebagai pengingat waktu. Yang ketujuh yaitu sensor cahaya fotodioda, berfungsi sebagai sensor pendeteksi level pakan dalam tangki. Yang kedelapan yaitu relay, berfungsi sebagai pemutus dan penyambung rangkaian. Yang kesembilan yaitu LCD 20x4, berfungsi sebagai display. Yang ke-10 yaitu keypad 3x4, berfungsi sebagai input untuk mengatur waktu. Yang ke-11 yaitu dioda penyiar, berfungsi sebagai pengaman rangkaian agar tidak ada arus balik. Yang ke-12 yaitu LED, berfungsi sebagai indikator. Yang ke-13 yaitu SIM800, berfungsi sebagai monitoring yang dapat mengirimkan pesan. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini dipelajari sumber-sumber dan literatur yang berhubungan dengan pengerjaan alat, seperti mempelajari pakan yang digunakan ikan gurame maupun mempelajari penggunaan dari masing-masing komponen elektronika yang digunakan. Yang kedua yaitu tahap perencanaan dan pembuatan alat. Tahap perencanaan dan pembuatan alat. Pada tahap ini mulai dirancang rangkaian elektris dan mekanis dari alat serta membuat program. Yang ketiga yaitu tahap pengujian dan analisis data. Tahap pengujian dan analisis data. Pada tahap ini rangkaian yang sudah jadi diuji coba. Apakah dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan apakah data yang didapat tepat atau tidak. Dan yang terakhir yaitu tahap penyusunan buku laporan. Setelah alat dapat berjalan dengan baik, disusun buku laporan berdasarkan riwayat pengerjaan dan data yang diambil dari alat.
Berikut struktur perancangan alat monitoring pemberi pakan ikan otomatis ke dalam kolam ikan gurame berbasis Arduino, di mana semua akan dikendalikan oleh Arduino Mega 2560. Selanjutnya yaitu flowchart program untuk menjatuhkan pakan melalui valve tangki. Bisa dilihat seperti pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu flowchart indikator tangki. Bisa dilihat seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu flowchart program untuk mengatur waktu pakan melalui antarmuka LCD dan keypad. Bisa dilihat gambarnya seperti pada layar. Selanjutnya yaitu flowchart program pemberian pakan. Bisa dilihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.